Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikul Devliandi, nomor P201103/2005. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas estimasi biaya tahap desain. Estimasi biaya proyek suatu proses penentuan atau definisi tentang biaya-biaya yang terlibat pada suatu konstruksi untuk setiap proyek yang ada. Menurut National Estimating Society USA, estimasi adalah seni memperkirakan the art of estimating kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Metode-metode berdasarkan tahapan. Estimator konseptual berfungsi pada fase skematik di mana fase detail belum ada. Selanjutnya, estimasi preliminary atau awal disiapkan oleh arsitek atau engineer lebih definitif. Selanjutnya, estimasi engineer disiapkan oleh konsultan tingkat akurasi 3% karena desain total telah tersedia. Estimasi penawaran dibuat oleh kontraktor mencakup total biaya proyek ditambah dengan markup untuk keuntungan perusahaan. Tujuan utama dari estimasi yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, biaya, dan durasi, dan hasil dari estimasi biaya biasa juga disebut dengan RAB, rencana anggaran biaya atau proposal biaya. Estimator. Peran estimator adalah kunci dari suatu pekerjaan atau proyek yang mengendalikan biaya. Pada bagian setelah ini yaitu bagian alir. Yang pertama, mulai. Selanjutnya, estimasi pendahuluan dengan pertimbangan luas, kualifikasi, dan jumlah lantai bangunan. Selanjutnya, perhitungan biaya standar dan non-standar versus budget kriteria. Baiklah, lanjut pada slide berikutnya. Pada dasarnya, penyusunan RAB terdiri dari 3 bagian pokok materi. Yang pertama, membaca gambar rencana tahap desain. Selanjutnya, membuat daftar uraian pekerjaan secara berurutan. Yang kedua, menghitung volume tiap-tiap pekerjaan. Selanjutnya, membuat HSP. Ketiga, membuat RAB. RAB sama dengan volume kali harga satuan pekerjaan. Selanjutnya, membuat rapotasi total engineer estimate. Yang harus dikuasai cost engineer, yaitu pengetahuan tentang tahap-tahap pembangunan. Variabel yang mempengaruhi estimasi biaya proyek: cuaca, transportasi, kondisi tanah, jumlah tenaga kerja, penyediaan peralatan, dan keterbatasan subkontraktor. Hal-hal yang perlu dipersiapkan: daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan upah, daftar sewa alat, data-data inflasi, tabel baja, daftar besi, baja polos, dan ulir. Hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang estimator yaitu dapat membaca dan memperkirakan rencana-rencana, mengetahui pengetahuan matematika untuk volume, mengetahui pengetahuan matematika untuk biaya material, dapat memvisualisasikan suatu gambar kerja, serta dapat memberikan solusi untuk beberapa masalah. Mempunyai pengalaman kerja pada bidang konstruksi sehingga dapat menggambarkan proyek yang sesungguhnya pikirannya dan dituangkan di kertas dalam bentuk estimasi. Mengetahui tentang kinerja tenaga kerja dan operasionalnya, mengetahui pengetahuan tentang harga-harga yang berkaitan dengan proyek, mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer baik software dan hardware, mempunyai kemampuan untuk memenuhi tanggal waktu penawaran. Aturan dasar dalam metode pengukuran. Pengukuran harus dilakukan sesuai dengan yang tertera pada gambar kerja. Maksudnya adalah untuk mengukur suatu bagian terlihat pada gambar secara tepat. Yang kedua, dalam melakukan pengukuran take off, semua yang terlihat pada gambar harus dihitung. Yang ketiga, perhitungan harus dilakukan pada setiap jenis pekerjaan yang masing-masing termasuk material, pekerjaan, peralatan, dan biaya lainnya. Dalam melakukan pendimensian harus dilakukan dalam ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Yang kelima, seluruh pekerjaan harus dihitung dengan memberikan toleransi. Misalnya, ukuran panjang dihitung sampai 1 cm dari dekat, luas dihitung sampai 0,01 meter bujur sangkar. Jenis pekerjaan yang sama namun dikerjakan dalam kondisi dan cepat yang berbeda harus dihitung secara terpisah. Penentuan tambahan atau tunjangan untuk sisa atau buangan harus dilakukan pada setiap bagian yang memerlukan dan bukan pada saat akhir estimasi. Ini karena cepat material peralatan menggunakan prosedur manajemen. Prinsip satuan. Satuan berperan penting dalam menghitung volume pekerjaan pada proses quantity take off. Secara umum, prinsip satuan. Yang pertama, pekerjaan yang tergolong besar mempunyai volume dan tebal hendaknya dihitung dalam satuan kubik atau volume. Pekerjaan permukaan tergolong dangkal dan tipis dihitung dengan satuan persegi atau luas. Pekerjaan pada bagian yang panjang dan tipis dihitung dengan satuan lari. Pekerjaan sebagian terhitung dihitung dalam bentuk satuan. Volume pekerjaan merupakan jumlah volume bagian pekerjaan dalam suatu kesatuan yang biasa disebut pula kubikasi pekerjaan. Dan perhitungannya dilakukan berdasar gambar. Metode perhitungan volume pekerjaan. Yang pertama, metode dinding terpisah.
Yaitu metode ini pengukuran dilakukan dengan cara mengukur panjang eksternal dinding satu arah, dinding arah panjang secara out to out, dan panjang bagian dalam dinding pendek pada tegak lurus secara in to in. Yang kedua, metode garis sumbu, center line method. Metode ini pengukuran dilakukan dengan cara mengukur panjang total garis as, baik pada arah panjang maupun pendek yang punya tipe fondasi yang sama. Penyusunan RAB. Yang pertama, RAB rencana anggaran biaya merupakan jumlah dari masing-masing hasil penilaian volume dengan harga satuan pekerjaan. Yang kedua, harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Yang ketiga, sebelum mendapatkan harga satuan pekerjaan, terlebih dahulu dilakukan analisa bahan dan analisa upah. Secara skematis, kedudukan harga satuan bahan, harga satuan upah, dan harga satuan pekerjaan dapat dilihat sebagai berikut. Mengapa perlu dihitung? Untuk menekan biaya sehingga lebih efisien dan terukur sesuai dengan keinginan pemilik dalam membangun. Beberapa keuntungan apabila terlebih dahulu kita menghitung biaya proyek adalah jenis pekerjaan apa saja yang akan digunakan untuk diadakan. Volume macam-macam bahan yang akan dibutuhkan dalam membuat proyek dapat diketahui. Jumlah biaya yang diperlukan untuk membuat proyek tersebut dapat diperkirakan sehingga perputaran keuangan dapat diatur. Pekerjaan-pekerjaan apa saja yang sudah ataupun belum selesai dikerjakan dapat dikontrol. Pemilik dapat terbantu dalam menegosiasi tentang harga penawaran kontraktor atau pihak kedua sehingga tidak akan merugikan pemilik sebagai pihak pertama. Tahap menyusun RAB. Yang pertama, menyusun daftar urian pekerjaan. Untuk menyusun urian pekerjaan, estimator terlebih dahulu membaca dan menguasai gambar rencana dan rencana kerja san syarat RKS. Menyusun WBS. Daftar ini dapat menjadi acuan sehingga memudahkan menghitung volume, biaya, dan pengontrolan. Work Breakdown Structure atau WBS. Tahap pertama sebelum menghitung biaya adalah menetapkan susunan rincian pekerjaan. Berdasarkan dokumen yang ada, susunan rincian pekerjaan dirumuskan melalui hierarki dari jenis proyek YBS. Tiap hierarki dari proyek diuraikan menjadi item-item pekerjaan secara detail. Seorang cost engineer terkadang mengenal spesialisasi. Berikut ini adalah struktur bagan alir struktur hierarki data biaya. Rincian pekerjaan MA, plumbing, hidran, install sprinkler, air condition, lift, generator, transformator, panel tegangan menengah dan rendah, bus duct. Rincian pekerjaan MA, kabel tegangan menengah, instalasi penerangan, lighting fixture, fill alarm system, sound system, penangkal petir, building automatic system. Temporary work, pekerjaan-pekerjaan pokok yang diuraikan dalam WBS akan dilaksanakan dengan metode tertentu. Metode yang ditetapkan selalu memerlukan pekerjaan penunjang yang sifatnya sementara. Construction method pada dasarnya adalah kegiatan pokok ditambah dengan kegiatan penunjang. Dari contoh bahasan di atas, kode biaya langsung dirinci lagi menjadi subkelompok. Kode subkelompok biaya bahan 2.1, biaya upah 2.2, biaya alat 2.3, biaya subkon 2.4, biaya pers atau penyelenggaraan 2.5, biaya overhead lab 2.6. Untuk keperluan tindakan dari manajemen diperlukan kode jenis dari tiap subkelompok. Kode subkelompok bahan 2.1 semen 2.11, pasir 2.12, batu pecah 2.13, besi beton 21.4, dan seterusnya 21.n. Ini skip aja, lanjut pada slide berikutnya. Ini kode-kode dapat kita lihat pada layar. Analisa harga satuan pekerjaan. Rencana anggaran biaya RAB. Sebelahnya analisa harga satuan pekerjaan. Analisa harga satuan pekerjaan. Analisa bau SNI 2002. Di Indonesia, para estimator sering menggunakan analisa bau Borgelix Open Break Weekend yang ditetapkan tanggal 28 Februari 1921 pada zaman pemerintahan Belanda dan SK SNI Standar Nasional Indonesia tahun 2002 sebagai dasar perhitungannya. Metode bau Borgelix Open Weekend ialah suatu ketentuan dan ketetapan umum yang ditetapkan oleh Dirbau pada tanggal 28 Februari 1921 nomor 5372A pada zaman perintah Belanda. Di Indonesia hingga kini dalam menentukan rancangan anggaran biaya bangunan, sebagian orang masih menggunakan pedoman buku analisa bau sebagai dasar penentuan harga untuk pekerjaan yang sifatnya sederhana. Tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa pedoman yang ada di bau sudah tidak cocok dewasa ini.
Arti daripada abang adalah pedoman untuk menyusun suatu analisa biaya suatu pekerjaan secara tradisional. Analisa abang hanya dapat dipakai untuk pekerjaan padat karya yang memakai peralatan konvensional seperti gergaji, cangkul, dan lain-lain. Peralatan konvensional ini masih menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkan peralatan tersebut. Sedangkan bagi pekerjaan menggunakan peralatan modern atau alat berat, analisa abang tidak dapat dipergunakan sama sekali. Ini berbagai macam pekerjaan dapat kita lihat pada tabel serta biayanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.